Untuk nomor 3. Di bawah ini terdapat contoh beberapa larutan. Yang pertama asam klorida, yang 2 cuka, 3 amonia, 4 cair kapur, dan 5 gula. Larutan di atas yang merupakan larutan asam lemah dan basa lemah berturut-turut adalah, jadi carinya yang lemah, ya, asam lemah sama basa lemah. Kita breakdown dulu ya. Jadi asam klorida itu kan HCl. Nah, asam klorida tentunya termasuk dengan asam kuat. Kemudian asam cuka atau CH3COH, dia termasuk asam lemah. Kemudian amonia itu basa ya, NH3. Loh, kok nggak ada OH-nya? Nah, di sini amonianya harus direaksikan dengan air dulu, maka bisa disebut dengan basa, karena maka akan terbentuk senyawa OH. Jadi nggak selalu ada OH-nya ya, tetap ini termasuk basa untuk amonia. Nah, amonia ini termasuk dalam golongan basa lemah. Kemudian air kapur, maaf ini saya salah menuliskan, air kapurnya harus CaOH ya, bukan CaO saja. Nah, air kapur itu termasuk basa kuat. Kemudian yang kelima, gula ya. Gula itu C6H12O6. Dia itu netral ya, atau garam. Nah, jadi garam-garaman itu termasuk dalam golongan netral. Netral itu berarti tidak basa, tidak asam. Jadi kekuatan basa dan asamnya itu sama, seimbang, atau pH-nya 7. Oke. Nah, di sini untuk menjelaskan sedikit ya, untuk asam kuat itu mengandung anion dari golongan 7B seperti HBr, HCl, HI. Kemudian basa kuat itu mengandung logam golongan 1A, 2A. Jadi bebek makan cacing itu kan 2A. Nah, seperti itu. Untuk asam kuat dan lemah itu bisa juga dijabarkan melalui proses ionisasinya ya. Kalau asam kuat tapi apa? Reaksinya searah. Kalau lemah bolak-balik ya. Kalau lemah bolak-balik ya. Nah, di sini kita lihat yang lemah sama lemah. Berarti cuka sama amonia, 2 sama 3. Beliaunya yang D. Kemudian nomor 4. Zat-zat berikut yang dapat bereaksi dengan larutan asam klorida kecuali ya. Jadi kita harus pakai asam klorida dulu, kemudian direaksikan dengan pilihan-pilihannya. Oke, di sini saya sudah tuliskan. Untuk reaksinya asam klorida itu HCl ya, HCl. Kita reaksikan kalsium oksida CaCl2. Ini bisa jadi HCl2. Nah, ingat ya cara membuat reaksi das buntut ya. Jadi yang bagian depan sama yang belakang sini. Berarti H sama Cl untuk yang sederhananya ya. Untuk mudahnya H sama berarti sama Cl-nya. Kemudian Cl-nya berarti sama Ca-nya. Sama depan sama belakangnya. Kemudian belakang sama depannya gitu ya. Depan sama belakangnya, belakang sama depannya, seperti itu. Nah, dari kelima reaksi ini ternyata reaksi yang tidak ada senyawanya itu adalah yang C ya. Jadi ini O2H itu enggak ada ya, adanya H2O, atau HO2 itu enggak ada, sama CCl itu juga enggak ada ya. Kalau kalian cari juga enggak ada itu. Jadi di sini yang tidak bisa bereaksi dengan larutan asam klorida adalah karbon dioksida. Jadi pilihannya yang C. Kemudian nomor 4, jika HPO4 adalah basa, maka asam konjugasinya adalah Oke, ingat asam basa konjugasi itu selisihnya 1H+. Nah, selisihnya 1H+. Oke. Di sini kan lihat HPO4 di sini langsung ditetapkan ya. Dia menetapkan HPO4 itu sebagai basa. Basa tadi apa? Kalau asam basa konjugasi dari bromsatelluri, zat yang menerima H+, otomatis asamnya berarti H+-nya lebih banyak ya. Jadi kalau H-nya ini cuma 1, maka asam konjugasinya hanya pasti 2. Karena apa? Karena selisih 1H+. Di sini pilihannya adalah, jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Kemudian
Nomor 6, perhatikan persamaan kesetimbangan Bronsted-Lowry berikut. CN- ditambah dengan CH3NH3+ menjadi HCN plus CH3NH2. Pernyataan yang benar terhadap persamaan tersebut adalah, nah ini kita jelaskan dulu konsep asam basa Bronsted-Lowry ya. Oke, Cn dia menjadi HCN, berarti kan dia ketambahan H+ ya kan. H+-nya dari mana? Oh, dari yang sampingnya dong, dari CH3NH3+. Oke, berarti otomatis yang menerima di basa, dan ini yang mendonorkan adalah asam. Sama juga ini HCN ini mendonorkan, berarti ini asam. CH3NH2 itu basa. Oke, kita lihat dulu. Ini pilihan A, CH3NH3+. Oke, yang ini ya. Dia bersifat amfiprotik ya. Amfiprotik itu apa sih? Amfiprotik itu asam konjugasinya. Nah, asam konjugasi itu merupakan pasangan ya, pasangannya. Ya, sedangkan di sini asamnya saja. Ini bersifat asam, bukan asam konjugasi ya. Nah, kalau asam konjugasi itu yang ini CH3NH2. Ini asam saja, ini bahasanya basa konjugasi. Ini asam saja ya, maaf, ini asam saja. Kemudian untuk CH3NH2 adalah basa konjugasi dari HCN. Ini basa konjugasi dari mana? Basa konjugasi dari CH3NH3, bukan dari HCN. Oh, nah senyawa saja sudah beda. Kemudian ion Cn- bersifat donor proton. Cn- donor, padahal dia itu menerima. Ya berarti bukan ya. Kemudian ion C3NH3+ bersifat asam. Ya benar kan, asam kan, karena dia yang mendonorkan. Kalau yang mendonorkan pasti asam. Oke. Berarti di sini pilihannya yang D. Ini bukan pasangan ya, karena senyawanya saya sudah beda jauh. Ya, kalau pasangan asam basa konjugasi apa? Ciri sininya selisih 1H+. Baik, cukup sekian dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya.